Oke, selamat sore menjelang malam di podcast kita yang ke-17 ini. Di acara Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Aduh, sebenarnya narasumber gue satu, tapi kali ini ada lu, bro. Gue bukan narasumber, bro. Iya. Gue tamu undangan. Makasih udah bisa nemenin gue, Om Jack. Thank you. Nah, ya. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang gue bilang lumayan anak muda, gercep membangun satu entitas tuh cepet banget, dan beliau dapat penghargaan dari beberapa organisasi. Kita kenalkan dengan judul Dari Nol Sampai Juara, Cerita CKL dan Cara Main Logistik Udara. Selamat datang Om Sega. Thank you Om. Apa kabar Om Sega? Baik Om Imam. Alhamdulillah. Terima kasih udah datang di podcast kita kali ini. Nah, Om Sega, gue nggak dengar sih, gue juga ngeliat status lo. Telek, update status. Wah, keren, gue bilang nih orang nih. 2 kali berturut-turut ya dapat penghargaan ya. Alhamdulillah. 2024, 2025 ini ya. 2024, 2025. Tentang udara ya, forwarding. Tentang Best Air Freight Forwarder of the Years. Oke. Jadi pemain udara yang top tier lah kalau dibilang tuh Om Jack. Nah, beliau nih salah satu CCTO di CKL, Om. CCTO ya, berarti Chief Commercial and Technology. Lu ganteng, lu pinter, gua kalah, bro. Gua ngeper sebenarnya, gua nggak mau di sini. Cuman beda lahir aja sebenarnya. Lu 80, gua 7 cantik. Tapi asik sih kalau ngedenger ceritanya tadi dari sekilas dari ketua gua nih ya. Pengalamannya dari 0 sampai dengan hari ini sampai dengan CCTO ya. Itu sebenarnya awalnya apa sih, Om? Lu sebenarnya tersesat nggak sih? Awalnya lu punya background apa sampai dengan hari ini? Tersesat nggak sih? Kalau gue kan tersesat nih, gue dari bisnis, gue ke logistik, gue tersesat gitu ya. Kang dagang tuh. Tarik ke logistik. Iya, lagi ke logistik. Memang passionnya di situ atau gimana sih gitu? Sebenarnya dibilang tersesat mungkin setengah tersesat ya. Keren. Lu keren. Artinya kita udah punya perencanaan, tapi ternyata Allah menentukan, membelokkan nih. Iya. Tersesat malah jadi tersesat yang baik gitu kan. Ternyata bisa berkarir di dunia logistik dari 2012 sampai dengan saat ini. Pure di logistik gitu. Iya. Sebelumnya saya kebetulan backgroundnya IT, bro. Anak IT. Aku anak IT. IT. Gue gak gaptek banget kali Om. Baik suhu. Terus dari IT? Awal dari IT memang dulu punya beberapa pengalaman untuk buat sistem, ya kan. Dulu belum ada tuh namanya swalayan besar tuh kayak seperti Lotemar, ya kan, Lotemar, terus juga Jogja udah lama, Hero dan lain sebagainya. Nah, aku diminta untuk buat satu sistem di salah satu supermarket di wilayah Sulawesi apa Kalimantan dulu kan. Dan itu memang jadi waktu saat saya kuliah tuh. Dan ternyata dari situ alhamdulillahnya juga dari sisi kampus kan memfasilitasi untuk hal tersebut gitu. At the end ujungnya adalah saya jadi kerja di salah satu plat merah lah. Plat merah logistik yang ada di Indonesia. Nah, petnya dari situlah. Ketika bicara mengenai di plat merah, kita harus jadi Superman kan. Bisa tahu semuanya. Betul. Tapi gaji gak Superman dong. Walaupun ruang geraknya sempit ya. Ruang geraknya sempit, tapi kita harus tahu semua. Nah, dari situlah ngelihat bahwa wah, ini menarik nih, kerja di suatu perusahaan besar, kita punya pengalaman dengan regulasi yang begitu terstruktur, dengan layanan yang sudah ada, cuman terkotakan sama suatu hal yang memang jadi boundaries lah di plat merah kan. Nah, dari situ ngelihat bahwa ada potensi, ternyata di 2012 ada spin-off nih satu perusahaan logistik di plat merah tersebut, sehingga saya ngelihat ketertarikan ngelihat di dunia logistiknya. Nah, dari situlah mulai belajar bagaimana manage-nya kita udah paham, karena dari 2004 sampai 2012 itu memang diminta jadi manajerial di plat merah, sehingga kita udah pernah tahu nih tour of duty saya lumayan cukup panjang nih, dari mulai manajer pelayanan, manajer SDM,
manajer keuangan, Ini manajer akunting, lompat-lompat itu ya? wah. Terus manajer kantor cabang, manajer kantor cabang ngawasin berapa puluh kantor cabang dalam satu provinsi gitu kan. Termasuk juga manajer marketing. Nah dari pengalaman situ kan harusnya udah cukup lengkap ya, how to manage big company kan gitu kan. Nah makanya ada ketertarikan di logistik ketika ada spin off nih. Kita lihat bahwa logistik pasti bisnis yang akan pernah mati. Betul. Mau semaju apapun teknologi, tidak akan pernah ada pergerakan barang itu secara otomatis bisa pindah secara teknologi. Even AI juga mungkin lebih kepada bagaimana efisiensi dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau dari sisi pergerakan barangnya, even air nggak mungkin kita air tiba-tiba muncul di sini kan, gitu. Kecuali air jam-jam. Nggak mungkin. Jadi mesti aman lah kalau untuk supir aman. Ya. Tadi kan karirnya luar biasa dari manajer sampai terus manajer ya, berarti manajerial, berarti top level ya. Betul. Berarti belum pernah di satpam dong. Pernah Pak. Pernah saya di satpam. Gue pernah bro. Gue pernah. Sumpah. Ternyata jadi satpam untuk anak sendiri. Jadi satpam buat bini gue. Tapi di real gue tuh pernah jadi security. Gue pernah jadi OB kalau gue akuin ya. Terus perjalanan dari plat merah itu sampai langsung ke ini CKL. Dari plat merah kebetulan udah ada offering sebenarnya di tahun 2017 2015 untuk pindah ke multinational company yang logistik. Cuman kita masih melihat, waduh, gua udah kerja di BUMN. Udah nyaman lah ya. Banyak orang yang pengen kerja di situ dan banyak pelajaran juga. Conscious ya. Downgrade dong gitu kan. Pastinya. Dan at the end saya masih ngelihat who is my leader. Saya ngelihat masih banyak yang harus belajar di situ. Nah, at the end saya nggak terima proposal itu. At the end di 2021 saya ngelihat bahwa wah ini kayaknya udah saatnya nih kita take off gitu kan. Udah banyak pengalaman dan kebetulan ada kesempatan di luar, bukan hanya CKL, sebelumnya ada beberapa juga offering. Tapi saya melihat kalau di swasta sepertinya bergeraknya lebih dinamis nih. Iya. Kan kita bisa bergerak dinamis, dan yang nggak bisa dibeli itu adalah kepuasan diri atas aktualisasi. Aktualisasi pencapaian. Sumpah. Aktualisasi yang nggak bisa dibeli adalah kepuasan. Betul. Money can buy everything lah. Kepuasan laki-laki kan. Om udah puas belum? Klimaks pokoknya. Gue nggak pernah mau puas gitu. Tapi gini bro, tadi apa ya? Gue excited banget dengan pengalamanmu dari plat merah sampai dengan sekarang tuh plat putih ya. Soalnya kan plat putih dong. Hitam. Iya plat hitam lah. Plat hitam lah. Ya. Bedanya apa sih? Perbedaannya yang paling mencolok dari plat merah ke plat putih atau swasta, plat hitam itu perbedaannya itu apa? Yang paling besar. Bukan kepuasan ya, teknisnya ya, bukan kepuasan, bukan apapun. Saya ngelihat di dua sisi ya. Semua ada baiknya. Di semua sisi itu selalu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tinggal kita gimana cara meramunya. Di plat merah kita diajarkan bagaimana berbirokrasi, bagaimana mengadministrasikan, bagaimana berbisnis secara terstruktur. Di swasta kita nggak ada tuh layering mengenai struktural dan lain sebagainya. Even ada ide langsung gas ya kan. Lebih Tapi bebas. yang menarik adalah menyeimbangkan antara bagaimana mengamankan bisnis dengan struktur yang terbatas dan bagaimana mengekspansi suatu bisnis tapi terukur dengan administratif yang memang atau dengan pendekatan yang lebih empiris. Yang selama ini kan kita tahu di swasta biasanya main gas aja, learning by doing. Lu mau jatuh berdarah baru belajar lu. Iya kan? Itu yang gue lakuin berdua. Gue jatuh dulu, nggak berdarah dulu, nggak belajar. Tapi ada quote juga sih bro. Jurang. Lu nggak akan tahu itu enak kalau lu belum pernah ngerasain bro. Betul. Tapi pengalaman tuh nggak harus ngerasain om. Cukup melihat dan mendengar. Tapi nggak afdol bro, kayak Pak Haji. Iya juga. Itu sama tuh kayak temen gue. Salah satu owner, sorry gue sebut nih om Tom ya, Om Benny. Lu nggak bakal ini deh. lu enak udah ngerasain mam, gue belum katanya. Iya. Gue akan ngelakuin itu katanya. Iya. Kayaknya boleh juga diajarin ilmunya ya. Tapi memang relate sih dengan pengalaman Om Sega ya. Relate banget dengan pengalaman Sega dengan yang sekarang sedang kita bahas nih. Makanya tadi saya excited banget
di plat merah ke swasta itu kan pasti ada pegawai negeri lah, pegawai negeri gitu ya, akhirnya menjadi pegawai swasta itu kan downgrade gak sih gitu loh? Kalau aku Merasa ngeliatnya- downgrade gak sih? Kalau aku ngelihatnya masalah upgrade ya. Selalu kita di tempat yang baru itu harus mengupgrade diri sendiri. Wih. Jangan terbatas dari lingkungannya dong. Wih, keren, Jangan keren, terbatas keren, dari keren. lingkungannya. Justru karena Iya. di lingkungan yang terbatas itu, karena pengalaman Iya. yang terbatas. Honestly, aku sih orang yang nggak pernah diem di kantor waktu di plat merah. Pekerjaan di plat merah itu hierarkikalnya paling bisa dikerjain 2 jam, 3 jam udah selesai kok. Habis itu? Habis itu ya up to you, ngapain? Oh, Paling gitu. start sama end-nya kan, Oke. sama outputnya mau kayak gimana Iya. kan. Sayang kalau waktu kita hanya dibatasin sama pekerjaan yang seperti itu. Iya. Makanya ketika di swasta, saya orang yang plat merah tapi pemikirannya swasta mungkin ya. Pemikirannya open lah. Jadi di waktu di swasta pun nggak kaget, memang Oke, udah oke, terbiasa seperti itu gayanya. Satset ya. Gitu, Sip, memang sip, sip. seperti itu. Jadi ya udah tinggal ngikutin aja sebenarnya. Hmm. Tinggal aktualisasi diri kitanya kan bisa lebih banyak ketika di swasta. Kita punya pet bisnis apa, selama itu concernnya lebih kepada support atas bisnis yang existing, saya rasa itu bisa langsung jalan lah. Clearly banget, sumpah. Lu Iya. keren bro. Gua enggak. Belum. Karena gua belum pernah merasakan plat merah. Suka merendah ya. Enggak, gua belum merasakan plat merah. Tapi belum. partner plat merah pernah kan? Ya, udah itu. Itu di toko sebelah bro. Oke, berarti langsung dari plat merah itu ke beberapa perusahaan dulu atau langsung ke CKL? Saya ngebangun bisnis waktu saat sebelum ke CKL, ngebangun beberapa bisnis kan masa Covid juga. Saya Yes. 2021 resign dari plat merah. Saya gabung sama CKL tuh Maret 2022. Ya kan, jadi ada waktu 6 bulan lah, kira 6 bulan saya create bisnis, ada clothing, ada IO, ya kan, terus ada juga memang dari dulu banyak berwira swasta, jadi ngejalanin mulai fokus wira swasta gitu. Nah, at the end 2022 Maret ngelihat potensinya nih CKL, ini good corporation nih, ngelihat ada grupnya si Cepat kan, CKL sebagai grupnya si Cepat. Terus juga ngelihat bisnisnya baru hanya fokus di udara. Sebelum saya masuk itu hanya fokus di udara. Walaupun ada darat masih belum terlalu fokus gitu kan. Sedangkan kita punya preference banyak sekali nih logistik yang bisa dikembangkan gitu kan di CKL. Apalagi CKL punya background sama punya capacity capital yang cukup oke lah menurut aku. Oke. Support capitalnya juga oke, Iya. background bisnis prosesnya juga Prosesnya oke. juga oke, Berarti lu betul. tinggal masuk ke situ satset sampai dengan hari ini dong. Ya betul. Sekarang udah Sampai tahun dengan ke- CCO ya. CC awalnya CCO belum ada CCTO. Awalnya CCO. Awalnya CCO. CCTO itu baru di 2 tahun kemarin karena kita lihat teknologinya. Ya kita tahu logistik tanpa teknologi apa sih sekarang, ya kan? Teknologi Nothing cemas bro lah. sekarang Nah, bukan nothing ya, bukan betul. mengecilkan teman-teman logistik enggak. betul. Tapi betul. tentunya kita kan udah dalam zaman digitalism ya. Kalau kita nggak beranjak dari konvensional, Nggak belajar. Iya. nyelam kita, sumpah. Iya. Gitu loh. Tapi yang menariknya adalah bisnis konvensional yang selalu bertahan sampai dengan multi years ke depan. Kalau yang punya jalur spesialis. Betul. Yes. Betul. Jadi Betul. kalau Ada tanda kutipnya Iya, bro, betul. ada tapi tanda kalau kutipnya sih. konvensional terus dia dapat barang dilempar sana sini, itu nggak bakal lama kok. Iya. Betul. Bagaimana betul, dia bisa mengolah, ya kan? Bisa mengolah, lalu bisa membuat itu jadi salah satu spesialis dia gitu loh. Ya, dan menariknya kan ketika bisnis konvensional didigitalkan, ini kan jadi apa ya? Jadi hype lah di 5 tahun terakhir ya. Iya. At the end satu-satu berguguran kan. Iya. Karena at the end bisnis konvensional lebih ngelihat kepada bottomnya, bukan Oke. pada GMV-nya. Betul. CKL sendiri sudah menerapkan itu belum? Sudah menerapkan apa nih? Menerapkan digitalism itu belum? Oh, sudah. Jadi kita lagi ngembangin juga di sistem kita tuh machine learning ya, semacam AI mengenai Oke. forecast atas produksi kita ke depan, termasuk juga apa yang harus diambil oleh manajemen mengenai keputusan strategisnya nih. Kita mau ngapain lagi kira-kira multi years ke depan dengan volumenya seperti ini. Dan forecast itu juga harus bisa dipakai every month, every week outputnya gitu. Kita Itu udah pakai punya AI? dashboard. Machine learning kalau kita ngomongnya. Machine Karena kalau AI kan harus dimasukin dulu data-data kita Datanya. semuanya. Kalau kita kan Oke. udah data sendiri, kita buat generate lah machine learningnya. Kita generate sendiri. Ya AI internal lah ya. AI internal. Jadi ngebangun lah ya. Ngebangun dari
Iya, Membangun diri iya, sendiri. iya. Keren. Terus Gitu. Gue sih gini loh. Saya pernah juga dengar CKL. Bahkan saya kenal banget. Bukan kenal banget sih, tahu gitu ya. Tahu dan segala macam. Kebetulan CCTO-nya ada di sini. Gue nggak mau menyia-nyiakan waktu untuk bertanya sih sebenarnya. Apalagi sekarang udah ada CCTO gitu kan. Sejauh mana sih CKL itu menerapkan sistem yang terintegrasi dengan customernya gitu. Ada nggak sih? Ini agak unik kalau kita bicara mengenai bisnis logistik ya. Integrasi itu merupakan keharusan. Tapi ketika kita bicara mengenai B2B dan kita sifatnya adalah B2B mid-mile ya. Harusnya kan CKL memang besar di mid-mile saat ini. Requirement atas satu bisnis dengan bisnis lain ini berbeda-beda. Integrasinya bisa kita lakukan, cuman proses atas sequence bisnisnya yang agak sulit untuk kita bisa masuk lebih dalam. Sequence bisnisnya kan berbeda-beda nih. Ada barir-barirnya yang tidak bisa kita lompati. Beberapa customer sama kita sudah API, Om. Jadi udah API juga. Mereka udah tahu statusnya di kita. Tapi kan nggak semua customer pun untuk open kan. Open source-nya mereka. Open source-nya mereka masih. Terkadang malah lebih banyaknya kita yang dipaksa untuk pakai sistem mereka. Iya. Ini B2B uniknya, B2B unik untuk di mid-mile. Enggak tahu nih om-om juga sama mungkin ya. Seperti itu kan, dipaksakan untuk bisa itu. Walaupun kita udah punya sekuensinya sebenarnya. Iya. Tapi sekuensi itu kan menentukan how to manage lead time di sisinya mereka sebenarnya. Terus bagaimana dari sisi kita melihat apakah SLA yang diminta atau yang kita berikan kepada mereka itu, kepada pengguna jasa CKL udah sesuai atau enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya kalau tidak sesuai kan ada penalti dan lain sebagainya yang harus di-adjust dari sisi invoicing gitu. Nah kita ngelihat bahwa kita harus punya double layer dari sisi sistem yang integrasi. Di internal kita punya sistem sendiri untuk ngelihat sekuensinya. Sehingga ketika terjadi ada case masalah kehilangan, masalah SLA, ya kan, masalah kerusakan, kita sendiri punya data di internal untuk coba renegosiate sama mereka mengenai beberapa denda, penalti dan sebagainya yang mereka tagihkan ke kita. Tapi jadi pelajaran lagi ke depan. Harus jadi pelajaran. Jadi saya selalu berpikir bahwa harus ada something yang kita harus ada sesuatu yang kita menjadi confidence dan itu menjadi privilege kita untuk memanage satu service itu sendiri. Dan kita betul-betul yakini bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan requirement yang mereka minta. SOP yang mereka minta ya. Iya. Customer semakin pintar kok dan kita pun harus lebih pintar tentunya. Yes. Balik lagi, gimana caranya memuaskan? Gak perlu memiliki, yang penting menikmati bro. Betul gak sih? Ya gue maksudnya pesawat, gue gak perlu beli pesawat untuk menikmati pesawat bro. Betul. Kirain absurd. Ya, lu jangan mikir yang aneh-aneh. Enggak, jurang, habis ini gue berantem lagi nanti. Bercanda pinggir jurang. Kalau om gini omongannya nih. Om, CKL berdiri tahun berapa sih om? Kita berdiri di tahun 2015 ya. 2015, ya, sekarang 2025. Sekarang 2025 ya, udah 10 tahun. 10 tahun loh bro. 10 tahun sudah ya kita tahu lah CKL bro. Siapa sih nggak tahu CKL? Betul. Orang ngopi di pinggir jalan tahu CKL kok. Masih serius? Mobilnya kali yang lewat. Mobilnya. Ya jadi gitu. 10 tahun dengan kondisi sekarang ini yang kita udah tahu bersama lah CKL seperti apa. Pasti kita juga harus kita juga harus menggali banyak ke beliau ini karena kita harus belajar juga bro. Iya. Sama-sama belajar gitu. Iya, kita harus belajar juga gitu. Dari prosesnya CKL sendiri nih kemarin kan dapat reward ya atau penghargaan dari salah satu pelapor apa tuh namanya? Asosiasi kalau nggak salah. Asosiasi ya. Nah itu betul. Apa yang dilihat sama si asosiasi itu bisa jadi gambaran atau penilaian mereka di CKL sendiri.
Honestly penilaiannya cukup fair ya saya lihat ya dari Alfi atau Ilva ya. Karena kan Volume kek, revenue kek, apa? sepertinya mix dari semuanya. Oke. Karena kan CKL kalau bicara dari volume mungkin mengkontribusi cukup besar juga di Indonesia. Indiknya dari berbagai macam. Iya. Terus dari sisi ya tentunya kalau dari volume juga dari revenue juga ya. Pasti kan lihat juga dari revenue-nya. Terus dari sisi network kita juga udah berapa banyak network yang ada di Indonesia kan. Tentunya endingnya adalah kepada quality service kita. Iya. Betul. Nah, quality service kita kebetulan kita juga udah ISO 9001. Jadi Quality sudah manajemen. manajemen. Jadi udah Kualitinya cukup. udah belum? Quality 9001. 91. Udah. Dan kita pakai ISO-nya SGS. Itu yang cukup menarik lah ya. Keren. Nggak Keren, semua keren. perusahaan logistik mid-mile khususnya mungkin. Lu keren bro, CKL keren bro, sumpah. Aduh, kirimnya kapan lu ngomong? CKL mulu. Jadi gini bro. Di 10 tahun sama 5 tahun, 6 tahun kan berbeda. Iya. Gapnya ada 4 tahun gitu loh. Ya. Tahun keberapa CKL itu dapat bisa ISO? 2022. 2022. Saya langsung buat pet bisnisnya. Jadi ketika saya masuk ngelihat bahwa wah ini pet bisnisnya menarik nih CKL untuk dikembangkan ke depan karena baru fokus hanya mid-mile air freight only. Dan memang kita kuat di situ. Dan honestly kita harus mempertahankan juga. Berarti konsistensi ya. Betul. Konsistensi. Harus mempertahankan juga tuh. Konsistensi bro. Bini satu aja. Ya Allah, lagi tuh ngomongin. Terus, ya kalau udah sampai dapat penghargaan itu berarti standarnya udah tinggi nih, Om. Harus dong. Harus ya. Harus dong untuk mempertahankan itu. At the end kan 2024, 2025 kita masih dapat awarding yang sama untuk 2 tahun berturut-turut. Tema yang sama. Iya, 2 2 tahun tahun berturut-turut. Pastinya tahun pertama Om, tahun pertama untuk dapat tahun kedua itu pasti ada strategi menyerang dan bertahan dong. Betul. Kan banyak orang bisa menyerang tapi nggak bisa bertahan. Bisa mendapatkan tapi nggak bisa bertahan. Majunya cepet, tiba-tiba ambruk, jebret, gitu kan. Itu yang apa sih kasus yang paling sederhana tapi membuat deg-deg untuk mempertahankan kasus itu? yang paling sederhana tapi membuat deg-deg sebenarnya lebih kepada bagaimana kita ngejaga gitu. Enggak, kalau kita udah bicara mengenai top management ya Om, aku ngelihatnya bagaimana caranya bahwa sustainability kita itu bisa over multi years kan. Nah, sustainability ini kan ada beberapa faktor yang kita harus pertahankan. Yang pertama tentunya quality. Yes. Ya kan. Yeah. Ini quality itu bukan bertahan di situ aja. Terusnya harus ada continuous improvement dong. Yes, betul. Ya kan, terus improve kan. Dan kita juga selalu ada program untuk improvement juga di internal kita. Ya kan. Terus yang kedua, semakin kita udah berbisnis logistik lebih dari 10 tahun ya Om, mungkin dan lebih dari 15 tahun lah gitu kan. 15 tahun up lah gitu ya. Artinya aim yang faktor nomor 2 ini selalu digaung-gaungkan tapi agak sulit dilaksanakan, efisiensi. Selalu efisiensi. Tiap tahun mana ada harga yang semakin naik kecuali ada faktor eksternal mengenai BBM, penyeberangan yang di luar kendali kita. Di luar kendali kita itu pun dipaksakan nggak naik kan. Artinya kita bicara mengenai sustainability ya bicara banyak faktor kan. How to manage quality more better, terus how to manage efisiensi di internal kita, ya kan. Terus how to manage efisiensi banyak nih, bukan hanya bicara cost loh, tapi bicara manning person, ya kan. Terus se-fleksibel apa kita bisa on offin barang, on offin orang ketika barangnya turun, barangnya naik. Nah ini kan flexibility ini yang dibutuhkan suatu perusahaan sebenarnya, agility-nya. Nah terus yang ketiga adalah visi. Boleh kita ngomong visi. Ketika kita udah bicara mengenai tadi efisiensi, terus juga bicara mengenai sustainability dan quality-nya, terus gimana caranya kita bicara mengenai visi. Kan sustain itu bukan dalam artian mengerjakan hal yang sama dengan cara yang sama. Bullshit lah itu. Itu nggak ada bro. Nggak ada hal yang mengerjakan hal yang sama dengan output yang pengen sama gitu. Atau output yang berbeda. Iya kan. Dengan yang sama aja hasilnya belum tentu sama. Iya kan. Gitu-gitu gimana caranya untuk kita punya visi ke depan. Visi itu kan diferensiasi produk. Iya kan. Ada additional lagi. Saling berkolaborasi dengan teman-teman logistik lainnya. Dan at the end ya memperkuat bagaimana ekosistem dari sisi mid-mile
kurir ini, mid-mile bisnis ini bisa lebih sustain. Aimnya adalah itu, bagaimana mempertahankan ekosistem ini bisa sustain. Kita nggak mau jadi pesaing teman-teman mid-mile, justru kita pengennya jadi collaborate dari teman-teman mid-mile. Ini mimpi mungkin CKL 5 tahun ke depan, sehingga yang kita pikirkan kan bukan bicara mengenai lu growth di top line, enggak. Tapi kita mikirkan bagaimana caranya bottom line ini bisa bertahan, bahkan growth. Terus accessibility ekosistem ini bisa lebih mudah untuk bisa mengakses harga yang lebih murah, ya kan. Terus yang ketiga, gimana caranya mengintegrasikan pemain-pemain mid-mile menjadi ya spesialis di bidangnya lah. Sekarang mid-mile kita ngomong boleh deh kalau misalnya bicara mengenai company mid-mile nih, toko sebelah yang udara rata-rata udara aja mainnya. Yang darat ya darat aja mainnya. Yang LTL aja mainnya. CKL main udara, darat, LTL laut termasuk internasional. Ada internasional juga ya? Ada internasional kita. Servis baru apa memang udah lama? Udah sekitar 2 tahun internasional. 2 tahun. Iya. Ya, makanya itu termasuk internasional itu door to door atau apa? internasional door to door. Door to door. Dan kita juga udah Only, punya PPJK sendiri. Jadi memang full freight forwarding. Kita nanti akan ada CKL freight forwarding ya? Ya akan ada 2 layanan untuk internasional. Yang pertama memang freight forwarding. Ya itu kan dalamnya ada custom clearance. Iya. Kan. Berkaitan dengan Incoterms-nya lah. Ya pokoknya circle itu lah untuk pengurusan segala macam deh. Dan kita juga sebagai member of WCA sama GT Trans untuk di worldwide-nya. Jadi udah terkoneksi sama member WCA. Ya ini menariknya kan di CKL. Terus yang kedua, kita juga ada member di China itu GT Trans ya. Kita part of kerja sama sana juga. Gitu. Tinggal kontainernya aja yang ada logo CKL ya belum ya? Amin. CKL shipping. Jadi ini Powered by Om Kirim coba. bawahnya kecil. Iya kecil. Jadi jatuhnya one stop service juga nanti ke depannya. One stop service khusus untuk mid-mile dan kita punya slogan untuk affordable price ya. Affordable price ini yang kita coba kedepankan. Dan bakalan didigitalisasi gue ya. Harus dong. CCTV masa nggak digitalisasi kan? Lu pesen makan aja digitalisasi loh. Iya, pakai jack lah, pakai enjok lah kan gitu. Ini pesen kargo itu nantinya nggak perlu lu repot-repot datang nganterin, duduk minum kopi diantar, penerima aja dah. Sudah diterima, gue dibayar. Tinggal tap aja ya. Udah tinggal tap. Nah, gue menarik tadi gini. Ada satu quote tadi dari Om Sega nih, gue tertarik banget. Jangan mengharapkan hasil yang sama dengan cara yang sama. Lu bingung gak sih bro? Iya. Tadi agak bingung dia bilang, lu kerjanya sama nih, tapi minta hasil yang lebih. Ya. Ini sama. Iya. Masa gini, kemarin tuh hasilnya 10.000, ya kan? Dengan caranya 1 tambah 1 tambah 98.000. Nah, ya kan? Maunya hasil 10.000, tapi caranya harus berbeda. Dan harus lebih baik dan lebih efisien. Nah itu, Om. Betul. Berbagi. Ya, karena gue berdua bingung. Berbagi ilmunya deh. Iya, lu gak usah pelit-pelit, bagi ilmu dulu dong. Oh, gue kasih. Cara gimana sih gitu kan? Ilmunya tadi juga dikasih dong. Ya, jadi hasilnya tetap gue minta 10, tapi nggak 1 tambah 1 tambah 8. Ya kan? Kalau bisa satu dikurangin 1. 1 kurangin 10. Ya, itu gimana, Om? Apakah hasilnya tuh tetap sama? Hasil itu kan nggak given. Ada 2 faktor yang kita nggak given lah. Hasil mana ada given? Hasil itu merupakan strategi perencanaan yang kita lakukan over time ya. Kita minta ke Tuhan, ke Allah aja. Itu salah satunya perencanaan, salah strategis lah ya. Terus yang keduanya ya doa juga. Iya kan, bullshit kan? Kalau misalnya kita bicara usaha tanpa doa berarti sombong. Doa doang nggak usah. Doa tanpa usaha berarti bullshit. Bohong. Sombong. Iya dong. Sombong di kota di Jawa Tengah. Gombong. Oh gombong. Oke. Terus di CKL sendiri nih pernah gak sih kejadian yang bikin lo gue harusnya begini, udah gue kasih tawu. Ada yang bandel-bandel lah, karyawan yang jadi gak sesuai konsep lo lah, gak sesuai dengan instruksi atau gak sesuai dengan WI lah. Work interaction gak sesuai gitu. Terus tanggapan maksudnya keputusan lu tuh ngapain, mecat dia atau gimana? Ya
Gimana? Gue minta resepnya Widih, nih. ya, berat nih resepnya nih ya. Gue minta resepnya. Semua orang punya caranya masing-masing lah. Tapi yang dilakukan Om Sega ini sampai dengan menjadi CCTE. Iya. CCTE. Ngeri dengernya. Seperti apa Om? Tentunya pasti ada lah dinamika di perusahaan, selalu ada bad guys, good guys, ya kan. Iya. Oke. Bad girl, good girl, salah ya. Bad employee, Iya, good bad employee employee. lah ya. Gak usah disensor, gak apa-apa bro. Iya. Aman. Iya. Itu selalu kalau dari gue sih gini, kalau dari gue setiap orang itu pasti punya keinginan untuk berubah. Yes. Pada basicnya manusia tuh pasti pengen berubah, pengen lebih baik. Cuman balik lagi, sehebat apa dia untuk berubah, semau apa dia untuk berubah, terus secepat apa dia untuk bisa berubah. Oke. Iya kan? Nah, hal ini tentunya kan ada beberapa pendekatan sih dari aku, pengalaman beberapa di toko sebelah, di plat merah dan lain sebagainya. Bagi gua harus bisa jadi leader yang otentik. Authentic leader itu dalam artian, bagi gua tuh leadership is not about being in charge, tapi leadership itu is about taking care of those in your charge. Hai. Keren. Iya kan? Hmm. Being part of them, Yes. part of them artinya ya itulah leader, being part of them. Jadi apapun kesulitannya kita benahin bareng-bareng. Kalau memang udah dibina, kita kasih kesempatan, tapi ternyata masih ngebeliot juga, memang udah tipikalnya. Iya kan? Mau apa boleh buat kita kan? Tapi nggak otoriter juga kan? Enggak juga. Berarti nggak boleh gini. Oh salah, yaudah saya yang kerjain. Nggak boleh, nggak bisa seperti itu ya. Jangan dong. Kalau Kalau kayak gitu nggak ngasih kesempatan, kesempatan dia untuk dong. berkembang dong. iya. Ada Iya juga yang Tapi kadang-kadang gini, Iya. kadang-kadang Malah jadi seneng. leader nih, malah seneng nih orang yang "Ih, leader gue yang ngerjain, Iya, cie gitu ya. Iya. Banyak Ada. yang seperti itu, banyak juga. Itu yang berarti gitu. bad girl, bad boy. so paling iya. So paling iya. Maksud gue gini kan, menjadi leader itu seharusnya tidak hanya mengarahkan, tapi kan memberi contoh. Betul, Iya. betul. Memberi contoh, tapi nggak Betul. take action langsung kan? Betul. Ada beberapa hal yang harus take action langsung kadang kita lakukan. Tapi once kita coba open minded sama semua karyawan, kita nggak ada batasan dicekal itu sama karyawan dan meminimalisasi namanya birokrasi lah ya. Yes. Ya, Oh. I see birokrat is good things Yeah. for several ways ya. Tapi kalau untuk beberapa hal yang sifatnya teknikal Mhm. itu nggak boleh kita bicara mengenai birokrasi karena high decision harus cepat kan. Kita Yes. perusahaan jasa. Betul. Kita perusahaan jasa, keputusan harus cepat Iya. gitu kan. Ya kalau nggak bisa ya kasih contoh. Iya. Kalau nggak bisa kasih contoh, kalau nggak bisa kasih contoh. Kasih guidance, kasih contoh, kasih guidance. Iya. Gitu. Selalu seperti itu, tapi terawasi dengan baik, termanage dengan baik gitu. Jadi kalau kasih contoh terus, dia nggak kerja dong. Contoh. Kerja sih bro, ngerjain contohnya. Ngerjain itu. Iya ngerjain, yang nyontoin bro. Ya. Ini Ada daging, juga bro. kan, Iya. ada juga yang Iya, model iya, karyawan iya. kayak gitu kan. Ntar juga dibantu sama atasan gua kan. Ada bro, ada. seperti itu. Ada. Nah caranya gimana? I think itu kan itulah fungsinya, ada layering di manajemen kan. Iya. Ada struktur di manajemen itu untuk mengatasi itu Iya, semua ada kan. KPI lah, maksudnya. STO lah, STO. Ya, organisasinya lah. ada. Terus dari sisi KPI ya, kita juga udah menerapkan KPI, menerapkan OKR juga, OKR juga. Objective Key Result, Key ya result. kan. Sehingga semua pekerjaan yang menjadi job desk-nya mereka itu terukur semuanya. Ya, even more penilaian itu kan menjadi ada rewardnya juga dong Yes. untuk Iya. mereka. Ada punishment dan reward Ada juga. punishment dan yo. rewardnya juga. Gua kalau Jadi mau- nggak hanya subjektif penilainya, tapi objektivitasnya ada. Yes, betul. Sama gue juga kalau di sini mau gue kasih reward, tapi rata-rata mereka nggak mau. Iya. Khususnya cewek-cewek. Iya. Ya. Karena lu nih, teng, lu mau gue bawa pulang, neng? Iya. Enggak lagi ya. Reward apa? Reward. Jangan Reward. reward. Iya, reward, bukan reward. Gitu. Ini daging semua, bro. Iya. Ini daging semua nih. Ini daging semua teman-teman teman-teman ngebom ya. Ini daging semua nih. Luar biasa. Apa tadi quote-nya dari Om Sega nih. Nah, Apalagi nih? Biasanya di sini tuh gue pengen ngasih tahu ya. Podcast ini tuh lebih ke edukasi. Yes, Betul. Ngasih tahu calon pengusaha ataupun si pengusaha, sekarang yang sedang jalan itu jalannya tuh bener. Jadi jangan
ada satu Jalan yang tidak benar. Iya, ada dia dapat udah pengusaha nih ya, Yes. udah dapat kerjaan segala macam, ternyata kalanya di karyawan. Iya. Dari semua narasumber yang gue undang tuh rata-rata semua ngasih jalur juga sih. Makanya gue bilang tadi dari awal, pengalaman itu nggak harus ngerasain. Betul. Tapi Cukup, dari informasi ngelihat atau mendengar pun Iya. udah bisa jadi pengalaman. Oke. Nah, balik lagi nih Om, di segmen kita yang terakhir tuh biasanya gue narasumber gue suruh apa sih kata-kata manis lah yang bisa menghindari manis, Bro. sang pengusaha ini atau si calon pengusaha ini untuk lu jangan ke situ loh, ya kan? 3 quote lah, Iya. 3 quote yang memotivasi kami semua dan teman-teman ngebomers nih, gitu kan. 3 quote yang memang itu relate dengan karir Om saat ini, pencapaian, ya kan, sama target. Jadi karir, pencapaian dan target, 3 quote. Karir, pencapaian, target banyak banget ya. Kalau karir paling gini teman-teman Nih dengerin nih ya. Ini ya di podcast ya. Kalau kita bicara sukses itu sukses bukan kebetulan, bukan kecelakaan. Sukses bukan kebetulan. Tapi sukses itu adalah kerja keras. Oke. Daging. Kerja Terus? keras, dari hasil kita belajar, dari hasil kita sacrifice juga ya, sacrifice waktu, keluarga dan lain sebagainya lah. Terus juga ada satu hal nih yang menarik menurut saya, ini pengalaman karena pengalaman saya sendiri, bisa diambil atau tidak bisa diambil silahkan, ambil yang baiknya saja. Umur 20 sampai dengan 30 kalian harus kerja di perusahaan, entah itu small company ataupun big company. Kalian harus mau belajar dari sisi operasional detail, bagaimana bisnis itu bekerja, ya kan, bagaimana administratif itu dilakukan di satu perusahaan, ya kan. Terus bagaimana memanage orang. 10 tahun pertama di pekerjaan kalian harus belajar itu. 10 tahun kedua, kalian harus sudah punya berpikir bisnis lain apa. Kalau kalian betah, bisnis lain apa yang kita bisa diedit untuk pendapatan kalian. Itu 5 tahun di 10 tahun plus 5 tahun lah ya. 5 tahun itu bisa, 5 tahun pertama. Nanti di 5 tahun yang kedua atau udah sampai 20 tahun, di umur 40, kalian harus punya investasi. Harus punya investasi atas bisnis dan 40 tahun ke atas. Kalian harus nikmatin hasilnya. Apa hasil investasi kalian itu. Dan yang pasti adalah udah di umur 50 ke atas, masa-masa pensiun. Masa-masa apa tuh? Bukan Pensiun. masa-masa pensiun. Masa-masa keemasan sih. Masa-masa kemasan ya. Masa-masa Tapi ini kemasan. tergantung pet seseorang ya. Kadang orang yang bisa melakukan hal tersebut udah di umur 40 gitu kan, baru 50. Tapi pet itu harus dilalui menurut aku. Jadi ambil petnya bahwa di umur 50 kalian harus punya investasi atau punya investment di anak-anak muda. Karena kita selalu pasti manusia. Upgrade, ya. Manusia itu bisa relevan atau ini relevan di bisnis. Begitu juga di hidup. Nah, untuk stay relevan itu kita harus belajar dari tiap generasi. Betul atau enggak? Betul. Iya kan? Iya. Sekarang kita punya anak buah yang Gen Z, ya kita harus juga relevan kan. Bagaimana cara mereka bergaul, ya kan? Tapi at the end kan nggak mungkin kita relevan terus. At the end teman-teman kita di umur 50 mungkin, saya belum 50 ya, maaf ya. belum. Makanya gue misi semua. Nah, being relevant is a hard thing menurut saya. Iya. Being relevant itu is a hard thing. Makanya mungkin umur 50 sampai ke 60 kita akan sulit untuk catch up atas relevansi itu. Tapi dengan adanya kita investment ke anak-anak muda, kita akan menghasilkan something dari relevansi yang anak-anak muda lakukan saat itu. Jadi tetap improvement itu bukan hanya yang kita mengambil dari orang-orang usia tua. Betul. Ya kan? Tapi kita juga melihat anak muda tuh sebenarnya Gen Z ya. Kalau kita kan baby boomers, Gue milenial ya. Beat boy. Jadi kita juga harus mengambil dari contoh-contoh mereka, karena kan mereka itu kan kebanyakan kalau Gen Z itu kan ada banyak platform-platform yang di internet lah, kayak IG betul, dan segala macem. Betul. Ya, gue juga punya pengalaman nih. Waktu kemarin ya, lu tahu kan? Iya. Anak gue merit, Iya. ya gitu kan? Gue sudah tak ABCD. Ya, akhirnya pokoknya saya maunya ini. Nah itu yang terjadi. Kita memang harus acceptable ya. Nggak bisa kita sebagai orang tua tuh memaksakan.
Iya. Gitu kan. Itu seperti itu sih. Saya Iya, setuju sih. betul. Jadi cluenya umur 20 tahun lu bebas cari perusahaan yang Lu belajar di Explore Belajar. lah, Explore explore lah. karya semuanya. lu Soal pahamin bisnis. bisnisnya ya kan. Di umur 30 tahun lu udah bisa tuh lu mau mulai Ya. Memulai other investment Iya. ataupun cari side job yang ngedukung Iya. pekerjaan tujuan ya, kalian, tujuan tujuan ya. atau petnya kalian. Terus umur 40 tahun udah bisa mulai sih menikmati Om. Ya kan sebenarnya Harusnya bisa Iya. menikmati, Harusnya harusnya bisa sisanya- menikmati. sisanya Termasuk bisa ya, belajar investasi segala macam Betul, ya kan. betul. 50 tahun udah lu pensiun dini boleh kan. Iya. Tapi kalau udah 50 tahun berpikirnya juga udah berbeda sih. Berbeda. pasti Bukan- berbeda. Iya. Bukan Pasti seperti berbeda. yang ini lagi. Iya. Kan udah Makanya- Bijaknya udah tinggi. temennya juga udah berkurang. Paling Betul, balik betul, ketemu bini lagi ya kan. betul, Jadi memang gini sih. betul. Kalau usia semakin berkurang, ya kalau usia kan berkurang, kalau umur kan bertambah. Iya, Betul nggak sih? Setuju nggak sih? setuju, setuju. Umur bertambah, usia berkurang. Usia berkurang. Iya, kalau usia semakin berkurang, Masya Allah nikmat kita juga dikurangi. Gitu bro. Gua aja makan perlu nggak bisa. Iya, makan Iya, daging benar. keselip. Iya. Ya, dulu umur 20 tahun buset. Es batu kita Es batu krauk ya kan. Iya, iya, iya. Gua iya, buka iya. botol limun pakai gigi, Bang. Ya kan? Botol limun ya. Botol pakai limun, gigi. bener. Sekarang bro, Iya. botol aku aja kadang-kadang aku Gigil ya susah. kalah. Gua kalah. Botol aku jangan digigit Om. Buka Om. Gua pelintir. Oke, lanjut dong. Itu quote yang pertama ya. Terus untuk diri sendiri sih sebenarnya untuk anak-anak muda juga yang paling bahaya di diri kita itu atas kepuasan sesuatu itu adalah achievement akan something atau Nyaman. pujian dari orang lain. Nyaman. Ini adalah yang Sandungan paling pujian. bahaya. Oke. Ini yang paling Oke, bahaya. oke. Ini poison lah kita ngomong. Ini adalah racun. Antidote-nya itu sebenarnya Oke. adalah kita di pagi hari selalu harus berpikir apa yang mau kita lakukan untuk lebih baik daripada kemarin. Jadi jangan puas sama sesuatu dan jangan puas juga atas pujian dari orang. Karena pujian dari orang membuat kita menjadi lebih lemah. Menjadi lebih lemah, menjadi ya kalau kita ngomong kan Gue udah sampai di titik ini. gitu. Akan puas kan. Jadi puas sama sesuatu. Bapak udah puas sama sesuatu apa belum? Om? Apa sudah dipuasin belum? Ajri. Ada lagi. Berarti lebih senang dicela malah harusnya. Iya, betul. Iya. Betul. Saya dari muda dulu pertama kuliah, bahkan bukan pertama kuliah dari kuliah dari SMA tuh selalu mencari masalah. Mencari masalah bukan artian negatif ya. Iya, oke. Selalu mencari problem online apa kita harus solving, problem online apa kita harus solving. Jadi masalah itu mendewasakan kita. Tuhan menciptakan manusia bukan tanpa masalah, pasti semuanya punya masalah. Orang-orang sukses tuh bukan sedikit masalahnya, bahkan cobaannya juga pasti banyak. Iya. At the end bertemanlah dengan masalah, ya kan? Bernegosiasilah sama kebanggaan diri. Bernegosiasilah dengan kebanggaan diri dan pujian orang. Iya. Ya kan? Boleh sesekali untuk bangga, boleh dong, Boleh, nggak boleh. Jangan Iya. jangan terlalu Iya. gitu. Dan bertemanlah dengan masalah. Bertemanlah dengan masalah. Tapi jangan mencari masalah, bro. sel. Apalagi kita di logistik kan. Iya. Kita bicara logistik, solusinya Aduh. adalah pain point orang lain jadi pendapatan kita. Dan itu yang pasti yang gue jalanin di logistik. Hari ini kelar nih masalah ini, kiriman ini. Iya. Besok ada lagi masalah tuh. Terus tiap hari ada aja masalah. Betul, Entah, memang seperti itu. ya, Siklusnya mobilnya seperti itu. rusak kah, Iya, ya betul, kan betul. ini ya itulah dah. Udah jadi makanan kita, makanya gue kuat di masalah. Iya. Dibuat di masalah. Makanya beras Benar. kita terjadi Benar. dari masalah orang. Pain point orang menjadi beras kita, bro. Jadi beras Betul. kita. Iya. Iya betul. Betul. Makanya bertemanlah dengan masalah katanya. Iya kan? Karena masalah membawa rezeki katanya. Asal jangan masalah rumah tangga aja. Buyar semuanya. Closing statement. Oke. Apa ya? Satu lagi ada tiga. tiga katanya ya. Satu lagi sih simple sebenarnya being nice to everybody lah. Jadi selalu berpikir positif. Orang di dunia kita nggak pernah tahu dipertemukan sama orang seperti apa di dunia. Betul. Tapi itu tidak ada yang kebetulan. Betul. Ya, tinggal kita ambil mau mendewasakan kita atau kita mau responnya seperti apa. Oke. Jadi being nice to everyone, at the end everyone will nice to you.
Oke. Jadi kita selalu berpikir positif tentang orang ya. Harus ya. Harus seperti itu harus. Tapi kadang-kadang gue berpikir positif tentang orang, gue dicipoain bro. itu kan tergantung kita ngeresponnya mau kayak gimana kan. Oke. Kalau ngeresponnya cepat juga ya susah juga dong gitu. Gue udah terlalu berharap nih bro. Tuhan kita mengajarkan, Ditolak. Allah mengajarkan kita untuk selalu positif kan. Ya. Even di masa-masa kita sebagai manusia mungkin lagi di bawah selalu berpikir positif kan. Yap. Even more apa yang kita mau mungkin itu petunjuk terbaik dari Allah. Yes. Iya kan. Nggak selalu yang kita mau itu harus diberikan oleh Allah gitu. Jadi selalu keep positif lah, berprasangka baik. Berprasangka baik dengan apapun. Betul. Apapun bro. Batu Ya. jangan lu omelin kalau kesandung bro. Enggak gila itu kan. Lebih ke gila. Oke, Om Sega terima kasih waktunya. Oke, terima kasih nih Om Jaka, Om Imam atas waktunya. Siap. Semoga apa yang disampaikan Iya. menjadi manfaat. Oke, amin. Entah untuk anak muda sekarang, entah untuk asosiasi logistik. Ya kita cuma mengenalkan mengenai how to manage some korporasi dan salah satu contohnya adalah sekarang saya lagi di CKL. Oke. Gitu dan CKL. Dan sebagai ucapan rasa terima kasih, saya pengen ngasih merchandise dari CKL. Iya, Om. Oke. Ini tadi daging semua ya guys. Ini daging semua sumpah. Ini daging semua. Terima kasih juga Om Sega. Sama-sama. Sudah berkenan ke ruangan ngebom kami nih ya. Tapi luar biasa. Apa overview-nya segala macem pastinya sangat berguna buat kita dan Betul. berguna buat teman-teman ngebomers semua ya. Keren. Amin. Keren. Jangan lupa narasumber besok-besok ngasih merchandise juga ya kayak itu. Nah ini nih merchandise-nya nih. Tolong terima ya Om. Siap. Keren. Thank you. Thank you kawan-kawan semua. Oke. Jangan lupa juga like, follow, subscribe, dan share. Sampai jumpa di podcast Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Daging semua bro, sumpah.